Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18, untuk menjadi sumber hikmat dalam menapaki kehidupan karunia Tuhan hari ini. Firman-Nya berbunyi demikian. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang prasangka, umumnya prasangka dipahami sebagai sebuah sikap negatif dari seseorang terhadap sesamanya yang lain, baik itu ditujukan kepada pribadi ataupun sekelompok orang tertentu yang dinilainya dapat menimbulkan perilaku seolah-olah ancaman atau perilaku-perilaku yang buruk, sehingga akhirnya menghasilkan sikap-sikap yang tentunya juga berujung pada diskriminasi, bahkan juga kekerasan. Sebagai contoh, seseorang yang kurang percaya diri akan merasa terancam, bahkan merasa tidak nyaman jika kekurangannya dibanding-bandingkan dengan orang lain yang memiliki kelebihan banyak dibanding dirinya. Dan akhirnya ia akan berprasangka bahwa dirinya tidak disukai oleh banyak orang. Prasangka itu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya terbentuk karena pikiran dan perasaan buruk terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Akibatnya tentunya ini juga berdampak pada pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya, baik itu dari lingkungan maupun juga dari pergaulan-pergaulan serta pengalaman buruk yang mungkin saja pernah dialaminya. Dan pada bagian firman Tuhan hari ini telah membuktikan bahwa jika pikiran dipenuhi oleh hal yang aneh-aneh, maka otak pun dapat meresponnya dengan bermacam-macam. Dan itulah yang terjadi pada kalangan elit orang-orang Yahudi, yakni kaum imam-imam dan ahli-ahli Taurat, setelah mereka mendengar bahwa Yesus begitu marah melihat adanya praktek dagang di bait suci. Dan lebih parah lagi, dalam pikiran mereka saat itu, mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kemarahannya itu justru membuat khalayak orang ramai waktu itu malah menaruh simpati. Mereka justru respek atas keberanian tindakan Yesus. Karenanya mereka sepakat, mereka berkonspirasi, mereka merencanakan upaya untuk mencelakakan Yesus. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mengkritisinya, bukankah itu sikap seorang yang tidak terpuji dari kalangan para elit agama Yahudi waktu itu yang seharusnya memberikan contoh teladan kebaikan? Boleh dibilang kalau menurut ukuran kita sekarang itu adalah sikap seorang pengecut yang picik. Artinya pertama, mereka sendiri yang berpikir dan menyimpulkan bahwa Yesus adalah penghalang bagi tugas penata layanan mereka di bait Allah waktu itu. Yang kedua, mereka sendiri yang merasa bahwa kehadiran Yesus diartikan sebagai sebuah ancaman bagi kehidupan nyaman dalam tanda kutip mereka waktu itu. Tuhan Yesus dianggap sebagai saingan berat yang tentunya dianggap akan menggeser posisi mereka dalam tugas penata layanannya dalam keagamaan, bahkan dalam pandangan-pandangan masyarakat Yahudi waktu itu. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, jika mereka berpikir positif, hadirnya Yesus sesungguhnya adalah berkat.
Yesus menunjukkan apa yang salah dari mereka sebagai tokoh-tokoh agama di bait suci waktu itu. Kedua, Yesus juga sesungguhnya telah menyelamatkan mereka dari kejahatan, bahkan dosa dalam pandangan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara zaman sekarang, sesungguhnya kita mungkin satu dari sekian banyak orang yang masih meniru sifat karakter dari para imam dan ahli-ahli Taurat waktu itu. Yakni pertama, kita sering salah paham dengan kehadiran orang lain, apalagi orang tersebut punya keinginan untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita. Kita tidak mau dibenahi, kita tidak mau diluruskan, kita tidak mau diperbaiki oleh siapapun. Kedua, kita mungkin juga sering tidak bisa menerima jika ada orang lain yang punya kelebihan dari kita. Apalagi orang tersebut mendapatkan simpati dari banyak orang, pujian, puja-puja dibanding dengan kepada diri kita. Akhirnya kita menjadi iri hati, kita dengki, kita dendam, kita tidak suka. Akhirnya kita memberontak dan akhirnya kita juga merancang segala sesuatu untuk bisa menjatuhkan orang tersebut, menyingkirkan orang tersebut. Bahkan tidak jarang kita membuat pasukan sakit hati sehingga bisa mengusir orang tersebut jauh dari lingkungan kita. Kita membuli, kita menjauhi, kita memfitnah. Bahkan kita juga mencarikan masalah-masalah sehingga orang tersebut tidak lagi mendapatkan dukungan dari siapapun. Itulah kenyataan hidup yang mungkin terjadi dalam keseharian kita. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kritik bagi perjalanan hidup keseharian kita, bahkan sikap iman kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, berkatilah sepanjang hidup kami hari ini. Apa yang akan kami jalani, apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami gumulik, tentunya tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Oleh karenanya kami datang kepadamu, berkenanlah Tuhan tetap setia berjalan bersama-sama dengan kami. Dan dalam topangan kuasa-Mu maka kondisi hidup seperti apapun akan dapat kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Ini akan menjadi penuntun bagi arah langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penguatan iman dan juga penguatan fisik. Berkati semua sarana pengobatan. Berkati tumbuh kembangnya anak cucu dalam keluarga, bahkan jemaat-Mu. Mereka sedang giat belajar, menempuh gumul juang mereka saat ini untuk meraih masa depan. Berkati orang tua, keluarga, bahkan juga para pengajar yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka sehari-hari. Para orang tua kami di usia lanjut Tuhan Allah berkati dengan sukacita, kesehatan dan kekuatan. Hari ulang tahun yang Tuhan Allah anugerahkan bagi setiap pribadi mereka yang merayakannya hari ini, mari Tuhan anugerahkan hikmat bagi mereka, sehingga dalam hikmat-Mu mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dalam pengenalan itu jugalah mereka akan dimampukan oleh Tuhan untuk terus bersyukur dan senantiasa menghargai setiap anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada hidup mereka sehari-hari. Layakkan kami Tuhan untuk membawa seluruh harapan-harapan hidup kami, bahkan gumul juang kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.